Ya, Anda masih bersama kami di Harta Ekonomi. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Menteri Agus Suparmanto dan juga Mas Revindo. Mas Revindo, terkait dengan peran RCEP di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan juga tentunya dengan pemimpin baru di Amerika Serikat, Joe Biden, yang kemungkinan akan meredakan sedikit perang dagang ini. Seperti apa kira-kira peran RCEP nantinya, Mas Revindo? Baik, terima kasih. Jadi kita ada analisis bahwa perang dagang yang dilancarkan Trump terhadap Cina itu sebetulnya sedikit menguntungkan ekspor Indonesia ke Amerika. Jadi nilai tambah ekspor Indonesia ke Amerika naik selama dari Maret 2018 dimulainya perang dagang sampai akhir 2019 atau awal 2020. Beberapa produk Indonesia mulai menggantikan produk Cina di Amerika, misalnya makanan minuman, tekstil, komponen kelistrikan dan sebagainya. Nah, jadi dengan terpilih Joe Biden ini kan uncertainty muncul lagi, seperti apa nih kebijakan Joe Biden. Oleh karena itu, dengan adanya RCEP ini, ya sudah, Amerika, apapun yang terjadi dengan Amerika, oke sih kita tunggu saja. Tapi kita sudah punya pasti 14 negara partner dagang yang punya semangat sama. Jadi justru ini menurut saya baik untuk kepastian dunia usaha, untuk mengantisipasi kebijakan Biden yang kita belum terlalu pasti apa yang akan dilakukan. Oke. Nah, Pak Menteri, tadi Anda mengatakan ke depannya RCEP ini kemungkinan akan menggait negara-negara lain untuk bergabung di RCEP. Ada kemungkinan nantinya juga bisa mengundang Amerika Serikat bergabung begitu? Apa rencana ke depannya kira-kira, Pak Menteri? Ya, setelah berlaku, perjanjian RCEP juga akan terbuka untuk anggota baru yang akan masuk melalui proses aksesi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan anggota dari perjanjian RCEP ini akan bertambah ke depannya, termasuk mungkin negara-negara yang dari Amerika. Oke, jadi ada kemungkinan untuk menarik Amerika bergabung, walaupun di situ ada China, ada Tiongkok di situ, begitu Pak Menteri? Ya, bisa saja kemungkinan tadi karena RCEP ini terbuka. Jadi nanti otomatis semua negara yang bergabung juga nanti tetap melalui proses aksesi. Oke, baik. Pak Menteri, ini kan RCEP ini akan membuka keran ekspor kita lebih besar begitu, tapi juga tidak menutup kemungkinan akan membuka keran impor kita. Nah, ini bagaimana strateginya ke depan agar tidak mematikan produk-produk lokal kita, bahkan kita bisa jadi kebanjiran produk impor ini, Pak Menteri? Ya, keterbukaan pasar didorong oleh RCEP tentunya juga berpotensi meningkatkan impor. Tapi untuk banjir impor saya akan pastikan ini tidak akan banjir. Karena memang tugasnya Kementerian Perdagangan ini untuk melindungi ekonomi dalam negeri. Nah, hal ini juga tidak, walaupun itu hal ini tidak akan hanya dialami oleh Indonesia, tapi juga negara-negara RCEP lainnya. Ada strategi yang memang sebetulnya sederhana, yaitu peningkatan daya saing. Apabila produk-produk Indonesia memiliki daya saing yang tinggi, baik dari segi desain, kualitas, bahkan maupun harga, masuknya impor dari negara anggota RCEP lainnya bukan menjadi ancaman yang serius. Ini memang perlu saya tekankan juga bahwa impor perlu dipandang secara lebih seimbang. Khususnya apabila menyangkut bahan baku yang diperlukan oleh industri domestik untuk menghasilkan produk ekspor. Sehingga kita juga mempunyai nilai tambah. Nah, impor pun juga tidak selalu buruk. Namun memang ada hal-hal khusus di mana impor telah mengancam kelangsungan hidup industri domestik. Nah, perjanjian RCEP juga memberikan hak-hak anggota dalam menerapkan instrumen safeguard dan anti dumping. Ini instrumen yang paling penting untuk dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mengelola impor sesuai dengan aturan yang ada dan secara transparan. Oke, baik, Mas Revindo, menurut Anda sendiri untuk bisa mengatasi atau mengantisipasi banjir produk impor ini seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Daya saing seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga UMKM atau juga pengusaha besar ini, Mas Revindo? Ya, pertama biaya logistik tentunya. Kita tahu misalnya, saya ambil contoh saja, 17% ekspor Indonesia diproduksi di Provinsi Jawa Barat, tapi Jawa Barat belum punya pelabuhan ekspor, gitu ya. Kita sedang menunggu Patimban operasional, gitu. Itu contoh salah satu aspek logistik. Itu kan biaya tinggi, gitu. Jadi daya saing dimulai dari iklim usaha dan biaya tinggi, gitu ya. Penurunan high cost ekonomi. Nah, kemudian mengenai tadi potensi lonjakan impor sesaat atau import surge, gitu ya. Saya pikir Kementerian Perdagangan sudah pasti mengantisipasi itu, sudah punya komite anti dumping juga, pasti sudah dihitung gitu. Mungkin Pak Menteri nanti bisa meyakinkan dunia usaha di Indonesia supaya sekali layar sudah terkembang ya, kita tidak punya pilihan, kita harus
optimis ke depan. Oke, baik. Terakhir Pak Menteri, closing statement dari Anda kira-kira apa yang akan disampaikan tadi seperti yang disampaikan Mas Revindo untuk meyakinkan dunia usaha kita agar RCEP ini benar-benar bisa menguntungkan ekonomi kita. Ya, Mas Andra dan seluruh pemirsa Berita Satu petang ini, saya ingin menekankan kembali bahwa penandatanganan RCEP ini merupakan tonggak bersejarah bagi Indonesia dalam pencapaian di kancah perdagangan internasional. Kita juga patut bangga karena RCEP yang merupakan fakta perdagangan internasional terbesar di dunia lahir atas gagasan Indonesia. Proses perundingannya hingga selesai memakan waktu hingga hampir 1 dekade, di mana Komite Perundingan Perdagangan atau TNC dipimpin oleh salah satu putra terbaik Indonesia, yaitu Bapak Iman Pambagio selaku Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan. Komitmen kami di Kementerian Perdagangan untuk terus bisa memperkuat peran dan dalam rantai pasok global dan mengenjot ekspor Indonesia khususnya di kawasan. Nah, neraca perdagangan pada bulan Oktober ini surplus 3,61 miliar US dollar. Ini menunjukkan bahwa surplus ini sinyal positif saja dan surplus ini jauh di atas ekspektasi pada bulan Oktober ini sehingga membantu memperkuat nilai tukar rupiah. Neraca perdagangan periode Januari sampai Oktober 2020 surplus 17,07 miliar US dollar. RCEP harus dapat kita manfaatkan dan diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk bersama memulihkan perekonomian nasional khususnya yang saat ini terkena dampak pandemi COVID-19. Insya Allah kita dapat melalui pandemi COVID ini bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri dan juga Mas Revindo sudah bergabung di Hot Economy. Terima kasih. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Pemirsa, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.